Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Alakso Wahyu Putra. NIM saya 1106. Saya dari kelas TI 23D. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan dalam mata kuliah proses manufaktur. Nah, yang pertama itu ada penjelasan tentang terminologi. Nah, terminologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kemampuan mesin atau machinability. Nah, kemampuan mesin ini artinya itu seberapa mudah material yang dapat di mesin. Nah, yang kedua itu ada toleransi atau toleransi. Nah, toleransi ini yang dimaksud itu variasi variasi dimensi yang diizinkannya gitu, yang akan dibuat. Nah, yang ketiga itu ada surface finish, yaitu kehalusan permukaan. Nah, kehalusan permukaan ini setelah di pemesinan gitu. Nah, selanjutnya itu ada ductile atau ulet dan hardness kekerasan. Nah, untuk strength itu artinya kekuatan, kekuatan mesinnya gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang kemampuan proses. Nah, kemudahan atau kesulitan suatu material untuk di mesin. Nah, kemampuan proses ini ada kriterianya. Nah, yang pertama itu ada umur part atau tool life. Nah, umur part itu seberapa lama part tetap tajam dan efektif. Nah, tidak selamanya part itu akan tetap bagus. Jika terus dipakai, pasti part akan semakin jelek atau enggak berkurang gitu kualitasnya. Yang kedua itu ada gaya dan daya yang dibutuhkan. Nah, yang dimaksud ini itu energi yang diperlukan untuk proses pemesinan. Nah, yang ketiga itu ada kualitas permukaan atau surface finish. Nah, yang dimaksud dari kualitas itu kehalusan permukaan yang dihasilkan dan kekasaran kualitas permukaan yang dihasilkan gitu. Nah, yang keempat itu ada pembuangan total atau chip disposal. Nah, yang dimaksud ini itu kemudahan chip atau material sisa yang dapat dihilangkan atau dibuang. Nah, di sini juga pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar atau steel baja dengan kode B1112. Nah, untuk baja ini termasuk paling rendah atau paling tidak susah dibuatnya. Nah, pemotongan material standar ini memiliki satuan ukuran yaitu performance rating atau MR. Dengan beberapa ada dua bagian, yaitu MR lebih dari satu itu artinya mudah dipotong, dan yang kedua itu MR kurang dari satu itu sulit dipotong. Nah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik material dan kemampuan mesinnya. Nah, yang pertama itu ada kekerasan tinggi. Nah, karakteristik dari kekerasan tinggi ini, partnya itu lebih cepat haus, sehingga umur partnya itu lebih pendek. Jadi mudah boros gitu. Nah, yang kedua itu ada kekerasan rendah. Misalnya baja karbon rendah. Nah, karakteristiknya itu materialnya ulet. Nah, dapat permukaan potong yang buruk kesannya gitu. Nah, untuk solusinya itu kita bisa penarikan dingin atau cold drawing dapat meningkatkan kekerasan dan kualitas permukaan. Nah, yang terakhir itu kekuatan materialnya yang tinggi. Nah, karakteristiknya itu membutuhkan gaya potong, energi, dan suhu yang lebih tinggi. Nah, sehingga lebih sulit untuk dipotong. Nah, selanjutnya itu ada kualitas permukaan atau geometri. Yang pertama itu geometri part, itu tajam permukaannya bergerigi, tumpul atau bulat tepi halus, fit rate tinggi itu permukaannya kasar.
Nah, yang terakhir surface finish yang baik penting untuk fungsi mekanis, estetika, dan sambungan antar komponen. Nah, saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu cairan pendingin untuk proses pemesinan. Nah, cairan pendingin digunakan pada pemotongan logam atau proses pemesinan untuk beberapa alasan. Yang pertama, untuk memperpanjang umur part, dan yang kedua itu mengurangi deformasi benda kerja karena panas, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan, dan yang terakhir membersihkan beram dari permukaan potong. Nah, cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada strike oil atau minyak murni. Nah, artinya dari strike oil ini minyak non larut air yang mengandung aditif untuk pelumasan tinggi. Nah, minyak murni ini cocok untuk operasi pemotongan berat dan kecepatan rendah. Yang kedua itu ada soluble oils. Nah, ini artinya itu minyak yang diemulsikan dalam air, menawarkan pendinginan yang baik dan beberapa pelumasan. Nah, pendinginan ini sering digunakan untuk operasi pemotongan umum. Nah, yang ketiga itu ada semi-synthetic fluid atau cairan semi sintesis. Nah, artinya itu campuran minyak mineral, air, dan bahan kimia sintesis. Nah, dapat memberikan kesan keseimbangan antara pelumasan minyak larut dan pendinginan cairan sintetis. Nah, yang terakhir ada synthetic fluids atau cairan sintesis. Nah, artinya itu bebas minyak berbasis air dengan bahan kimia sintesis, menawarkan pendinginan yang sangat baik dan stabilitas termal. Cocok untuk kecepatan tinggi dan material yang sulit di mesin. Nah, fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemesinan adalah yang pertama itu ada melumasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong rendah. Yang kedua itu mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong tinggi. Dan yang ketiga itu membuang beram dari daerah pemotongan. Nah, untuk fungsi kedua dari cairan pendingin adalah melindungi permukaan yang disayat dan dari korosi. Yang kedua itu memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Nah, yang di sini ada pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama memperpanjang umur pahat. Yang kedua itu mengurangi deformasi benda kerja karena panas. Yang ketiga itu permukaan benda kerja menjadi lebih halus atau lebih baik pada beberapa penerapannya. Yang kedua itu ada kriteria utama dalam pembelian cairan pendingin pada proses pemesinan. Yang pertama itu ada unjuk harga proses, kedua harga, ketiga permukaan benda kerja menjadi lebih baik atau halus pada beberapa penerapannya. Yang keempat itu keamanan terhadap lingkungan dan yang terakhir keamanan terhadap kesehatan atau field hazard performance. Nah, perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Perawatan cairan pendingin meliputi memeriksa pertama ada konsentrasi dari emulsi soluble oil menggunakan refraktometer. Yang kedua ada pH atau dengan pH meter. Yang ketiga itu kuantitas dari minyak yang tercampur atau kebocoran minyak hidrolik ke dalam sistem cairan pendingin. Yang keempat itu kualitas dari partikel atau kotoran pada cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini akan menurun kualitasnya sesuai dengan lama waktunya untuk pemakaian yang diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri, kontaminasi dengan minyak pelumas yang lain, dan partikel kecil logam hasil proses pemesinan. Apabila perawatan rutin sudah tidak ekonomis lagi, maka sebaiknya dibuang. Apabila bekas cairan pendingin tersebut dibuang di sistem saluran pembuangan, maka sebaiknya diolah dulu agar supaya komposisi cairan tidak melebihi batas ambang limbah yang diizinkan. Nah, untuk kesimpulannya itu, yang pertama pentingnya memahami kemampuan proses, kemampuan mesin, toleransi, dan kualitas permukaan. Yang kedua itu faktor material, geometri pahat, dan stabilitas mesin sangat
mempengaruhi hasil pemesinan. Yang terakhir itu pertimbangan ekonomi terkait dengan toleransi dan penggunaan mesin. Nah, untuk sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.